mahasiswanya sudah menerima, memahami atau belum. Karena nanti biasanya ada noise ya, ada draw, ada bising, ada gangguan di jalan ya. Apa yang dikirimkan itu tidak sampai pada receivernya, konsep komunikasi data. Kita coba, saya agak sedikit twist nanti di sini. Saya bahas yang tadi, mana tadi itu? Siapa aja datanya tadi? Kok jadi hilang? Ini mana tadi ya? Ada di sini. Iya. Ini bukan. Ini ya. Oke. Ya, saya kerjakan pakai ya. Yang diminta apa ya diminta? Oke, guys, coba kita bahas distance antara siapa? Ini saya jelaskan tadi ada beberapa yang sebenarnya kalau orang matematik yang lihat agak gemes lihatnya ya. Oke, pertama siapa? Manhattan distance antara siapa? Antara Rika sama Rida, gitu ya. Kalau kita berikan inisialnya adalah Rikanya adalah 1 gitu ya, kemudian Ridanya adalah 2, maka rumusnya gimana? Nilai mutlak dari X1 dikurang X2 gitu ya, dikurang dengan E1 dikurang dengan Y2, nilai mutlak. Maka kita ambil nilainya. Nilainya kalau kita gambarkan ya, berarti X-nya siapa? X-nya adalah ini X sama Y ya. Kemudian di sini ada Rika gitu ya. Ada Rika, ada Rida. Ini kita anggap 1, ini kita anggap 2. Ya, X-nya berapa Rika? 2. Y-nya berapa? 6. Nah, oke guys, perhatikan. Rida berapa? 9 ya, 9, betul nih ya, 9. Kemudian 4, gitu ya. Oke, maka ini akan menjadi apa nih? X1 ya, ini akan menjadi X1, ini akan menjadi apa? X2, ini akan menjadi apa? Y1, Y2. Kalau Anda define dulu seperti ini, maka ketika masukin ke rumusnya tinggal dilihat saja nilainya. X1 berapa? 2, dikurang X2 berapa? 9 ya, ditambah dengan Y1 berapa? 6, Y2 berapa? 4. Nah, ketika mensederhanakan maka prosesnya seperti ini. 2 dikurang 9 minus 7 masih ada nilai mutlaknya. 6 dikurang 2, 6 dikurang 4. Sama-sama salah ya. Kita belum konsennya. Nah, di sini ada nilai mutlaknya. Berarti proses di sini selesaikan minus 7. Tapi ketika di sini maka kita gunakan fungsi absolutnya, maka menjadi berapa? 7 ditambah dengan 2 sama dengan 9. Kayak begitu. Jadi prosesnya ibaratnya satu langkah. 2 dikurang 9 nilai mutlaknya ada, minus 7 nilai mutlaknya ada. Ketika taruh ke sini maka nilai mutlaknya digunakan ya, difungsikan. Maka ketika dia turun nilai minus 7-nya hilang dan nilai mutlaknya juga hilang. Kalau orang matematik melihatnya tadi beberapa itu agak gemes ya. Ada beberapa yang loncat dari sini langsung ke sini gitu ya. Ada ya. Tapi nggak masalah. Tapi ya seperti ini ya. Nah, saya mau loncat sedikit ya. Ini mau dicatat apa tidak? Tidak ya. Cukup ya. Aduh sayang banget nggak direkam ya. Tadi direkam nggak? Udah ya. Oke, aduh kaget saya. Ya. Ada satu video saya yang 1.400 lah yang nontonnya. SPK. Ya ternyata murid saya ada yang 1000-an juga. Jawaban UAS dia. Jawaban UAS JST. Iya. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang saya mau agak sedikit pindah ke sini. Ya, silakan Anda perhatikan tabel di sini. Tabel di sini kalau diperhatikan,
mana usernya, mana itemnya, mana produknya, mana X-nya. Berarti Angelica ini user ya. Ini adalah user, ini apa? Ini adalah produknya. Berarti berarti di sini menjadi siapa di sini? Ini X-nya ya. Ini adalah X, ini adalah Y. Ya, berarti ini adalah X, ini adalah Y. Ya, saya gedein dulu. Kemudian ini siapa? Ini adalah Rika, Rika. Ini adalah Rika, Rika ini adalah siapa? Rida, betul. Nah, sekarang kita lihat datanya berapa? Sorry, bukannya ini berapa dia? X-nya berapa Rika? 2 ya. Di sini 2, di sini berapa Rida X-nya? 9. Y-nya berapa? 6 sama. Nah, kalau bikin tabel seperti ini, coba perhatikan di sini. Ya, langsung di sini saya ambil selisihnya. Ya. Selisih itu apa berarti? Ya, difference ya, difference ya, selisih. Ya, berarti gimana? Di sini rumusnya apa? Ini berarti kalau saya tulis ya, ini adalah termasuk ya, ini adalah X1 ya dikurang dengan X2 ya. Nanti yang di sebelah sininya ini ya, atau kita kasih nilai mutlak aja ya, nilai mutlak, berarti yang bawahnya mana? Ini adalah apa? Y2 ya, Y1 dikurang Y1. Coba perhatikan di sini. Kalau nanti kita masuk ke produk yang lebih banyak maka lebih mudah. Maka di sini apa difference-nya? Difference apa? Nilai mutlak dari X1 dikurang X2. Berarti apa? 2 dikurang 9 berapa? -7. Tapi kita ambil nilai mutlaknya. Berarti berapa? 7. Kayak gitu. Itu ya. Jadi langsung aja. Ini berapa? Y1 kurang Y2. 6 kurang 4. 2. Nilai mutlaknya berapa? 2. Oke. Berarti yang di sini adalah apa? Manhattan distance. Berarti apa? Ini adalah gabungan dari ditambah dengan nilai mutlak dari Y1 dikurang dengan Y2. Gitu ya, Anda harus paham ya. Makanya mana? Ditambah nih. Ini berarti berapa? 7 tambah 2. Loh, Pak, kok nggak ada minusnya? Karena langsung kita ambil nilai mutlak. Yang ini adalah berarti apa? Nilai mutlak. Jadi kalau saya gedein lagi, kemudian saya screenshot atau saya perbaiki lagi, ini saya bagusin lagi. Ya, oke, kita screenshot lagi. Saya kasih label di sini. Screenshot. Oke, saya balik lagi sini. Saya tambahkan 1 new page after. Ya, oke, perhatikan di sini. Ya, tadi ini apa tadi? Ini adalah nilai mutlak ya, nilai mutlak. Ya, berarti prosesnya apa? Di sini apa? Ini adalah 2 dikurang 9, tapi diambil nilai mutlaknya. Atau seperti ini. Nilai mutlak dari berapa? 2 dikurang 9. Jadi dia langsung aja. Berapa nilai mutlaknya? 7. Itu ya. Dan selanjutnya ada. Ya, saya pikir cukup untuk Manhattan distance. Kita lanjut ke metode berikutnya. Kita masuk kepada siapa? Euclidean distance ya. Kita masuk kepada Euclidean distance. Di sini ada sedikit pembahasan. Ya, ini adalah kelebihan dari Manhattan distance. Dikatakan one benefit of Manhattan distance ya. Salah satu kelebihan dari Manhattan distance adalah dia ngitungnya apa? Cepat, ya. Fast to compute. Berarti hanya bicara fungsi absolut, kemudian dikasih nilainya, dikasih dengan nilai absolut, kemudian nilainya, gitu ya, X1 kurang X2
Y1 kurang D. Hanya satu fungsi ya. Jadi dikatakan one benefit of Manhattan distance is that is fast to compute. If we are Facebook, ya kalau kita Facebook and trying to find who among 1 million user is most similar to Little Denny from Kazoo, fast is good. Jadi kalau kita gunakan di Facebook, misalnya ya ini cuma kelebihan dari Manhattan distance adalah apa tadi? Cepat. Ya, kita lanjut. Kita masuk ke siapa? Kita masuk kepada Euclidean distance. Oke, kita bahas. You may recall the Pythagorean theorem from your distant educational past. Ya, ini materi zaman SMA ya. Materi zaman apa? SMA. Here, instead of finding the Manhattan distance, ya, we are going to figure out the straight line. Apa artinya straight line? Garis lurus. Jadi kita tidak mencari selisih x-nya dan selisih y-nya, tapi kita mencari menggunakan metode straight line ya. Rumusnya gimana rumusnya? Ini dia rumusnya. Ya. Oke. Berarti yang MI-nya mana MI-nya? MI di sini ya. Ini adalah MI atau MI di sebelah kanan. Ya bisa aja lah. Ini adalah siapa? Ini adalah MI. Ini siapa? Di sini adalah Miss X misalnya. Oke. Ya, berarti di sini punya koordinat apa di sini? Dia punya X1, dia punya Y1. Di sini punya apa? Punya X2, dia punya Y2. Gitu ya. Oke, gimana rumusnya? Ya, untuk mencari garis miring di sini yang merupakan garis antara dua titik di sini, maka kita menggunakan rumus apa? A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat itu yang mana? Ini adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat. Berarti B kuadrat ini apa? Ini Y1 dikurang Y2 ya. Ini Y1 dikurang Y2. Yang di sini apa? Ini adalah X1 dikurang dengan X2. Maka rumusnya yang kita gunakan adalah ini. Apa rumusnya? X1 dikurang X2 dikuadratkan, Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Ya. Kalau pakai Manhattan distance bedanya apa? Tidak pakai kuadrat. Kemudian tidak pakai apa lagi? Akar kuadrat. Oke, kita pakai rumus yang sebelumnya tadi. Kemudian kita masukkan ke rumus yang baru tadi. Mana soalnya? Nah, dari situ kita masuk yang baru. Kayaknya bisa cepat. Ini aja ya. Ini aja. Saya ambil ini. Ya, coba kita kerjakan bareng-bareng. Saya ambil di sini aja. New page. Ya, silahkan kita lihat. Kita mau cari Euclidean distance. Saya kasih mereknya Euclidean distance ED ya, antara Miss X dengan MI. Oke. Miss X-nya ini kurang X ya. Miss X dengan siapa? Dengan MI. Oke. Kalau pakai rumus yang Euclidean Manhattan distance, rumusnya gimana? X1 dikurang X2 diambil nilai mutlak gitu ya, ditambah dengan Y1 dikurang Y2 diambil nilai mutlak. Ini apa? Ini adalah Euclidean, ini adalah Manhattan distance. Manhattan distance. Kalau pakai caranya Euclidean distance gimana? Euclidean distance. Gimana caranya? Sama seperti ini ya. Sama, tapi X1 dikurang X2 tidak nilai mutlak tapi kuadrat. Jadi dia menghilangkan negatifnya, tidak nilai mutlak tapi dikuadratkan. Negatif dikuadratkan jadinya positif. Jadi kuadrat ini ya buat menghilangkan, bisa dikatakan bisa menghilangkan negatifnya juga. Ditambah dengan siapa? Ditambah dengan Y1 dikurang Y2 diapain? Dikuadratkan. Buat netralnya kita akar. Ini kalau berapa? Ini kalau dia hanya 2 buku ya, hanya 2 buku ya, hanya 2 buku. Nah, coba saya perpanjang masalahnya. Ini rumusnya, coba
Miss X berapa datanya? X-nya berapa Miss X? 2 ya. Oke, 2. Dikurang berapa? Emi berapa Emi X-nya? 5 ya. Dikuadratkan ya. Ditambah dengan Miss X berapa Y-nya? 4 dikurang dengan 5. Oke, kita jalankan. Jangan lupa dapat dikuadratkan, kemudian di apa? Di atas. 2 dikurang 5? Minus 3 dikuadratkan, ditambah dengan 4 kurang 1 kurang 5? Minus 5. Berapa di sini? Minus 1 tapi dikuadratkan, diakarkan. Oke ya. Berarti berapa rumusnya? 9 ditambah 1 A kuadrat. Berarti berapa? Akar 10 ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau saya punya buku 1, saya punya buku 2, saya punya buku 3. Sekarang saya tambah 1 buku lagi. Kemudian saya punya Rika, saya punya Rida. Maka pertanyaan saya, apa rumus Euclidean distance-nya? Apa kira-kira? Apa rumus Euclidean distance-nya? Yang 3 apanya? Oke, coba kita, yang jadi X siapa? Kalau tadi X-nya siapa tadi? Ada tadi. Ini Anda twistnya di sini mulainya ya. Mulai nambahnya di sini. Coba perhatikan di sini. Yang jadi X-nya di sini siapa? Buku. Notasinya apa? X. Yang buku 2 notasinya apa? Y. Yang jadi indeks itu siapa? User kan? Ini berarti user 1 kan? Ya, kalau di sini coba perhatikan di sini. Berarti di sini kita pengen kasih notasi apa? Di sini berarti indeksnya adalah 1, ini indeksnya adalah 2. Berarti ini apa? Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Kenapa nggak ABC aja Pak? Bisa. Kenapa nggak MNO aja Pak? Bisa. Ya. Berarti itu foto siapa ya? Ya, ini apa tadi? Buku 1 atau item ya, atau kita generalkan saja. Ini apa? Ini item 1, ini apa? Item 2, ini apa? Item 3. Ini apa? User 1, ini adalah user 2. Ini saya nurunkan rumusnya ya. Nanti kita kalau pakai data, itemnya di atas. Berarti ini akan menjadi siapa? Menjadi X. Ini menjadi siapa? Ini menjadi siapa? Menjadi Z. Ini menjadi siapa? User 1, user 2. Maka rumusnya gimana Euclidean distance-nya? Perhatikan di sini. Ini berlaku untuk item yang ada 2, item 3, item 100, item 1000. Rumusnya sama seperti ini. Berarti gimana? Sama dengan X1 dikurang X2 kuadrat ditambah dengan Y1 dikurang Y2 kuadrat ditambah Z1 dikurang Z2 kuadrat dinetralkan dengan pangkat. Berarti ini sedang bicara apa? Item 1. Ini sedang bicara apa? Item 2. Ini sedang bicara apa? Item 3. Kalau kita hitung keseluruhannya, maka kita dapatkan jarak antara user 1 dan user 2. Catat dan dipahami ya. Catat dan dipahami. Ini datanya. Ini datanya bisa 2, bisa 4, bisa 3, bisa 1, bisa 5, bisa maunya berapa? 5 gitu ya. Ini kalau saya ngasihnya berapa? 3 ya. Kalau 8 gimana Pak itemnya? Berarti ada X, Y, Z, A, B, C, D, ya pokoknya masih ada gitu. Kalau Z-nya habis gimana Pak? AA ya, AB gitu ya. Ya, itu labelnya ya. Jadi
Harus bisa membedakan mana item, mana user. Bisa dihitung Kak? Bisa ya. Kalau ada datanya bisa dihitung. Cuma nanti muncul masalah ketika tidak memberikan rating atau apa namanya tidak lengkap gitu ya. Ya biasanya tidak memberikan rating aja ya. Tidak memberikan rating maka nggak ada nilainya. Gitu. Berarti di sini ada berapa itemnya, Mbak Windy? Ada 3. Ada berapa usernya? Ada 2. Kalau saya pakai user ketiga, ini berarti Euclidean distance user 1 dan user. Oke. Sini saya kasih user 3 ya. Ini adalah user 3, user berapa? 3. Kemudian yang saya tanya adalah bagaimana mana rumus Euclidean distance ya antara user 2 dan user 3. Ya, silakan. 2 menit. 2 menit. Ya. Ini user 1, ini user 2, ini user 3. Ini datanya misalnya 2, 4, 3. Kalau saya mencari Euclidean distance user 1 dan user 2, ini rumusnya. Saya pengen Anda bikin rumus Euclidean distance antara user 2 dan user 3. Gimana rumusnya? Coba dicerna dulu. Apa yang diubah? Yang berubah siapanya? Yang berubah apanya? Apa yo? Itemnya emang nambah? Item nggak nambah? Usernya nambah, bukan nambah. Ya diganti. Berarti diganti dengan siapa? Ya, coba ditulis. Ya. Berarti gimana? Mau cepat atau mau lama? Mau cepat. Kalau cepat gini caranya. Copy. Ya. Siapa yang kita ganti? Indeksnya. Karena sekarang kita bicara user 2 dan user 3. Berarti yang kita bicarakan jarak antara itu. Nah, idenya. Berarti gimana? User 2, user 3. Berarti jarak antara 2 dengan 3 pada item 1 berapa selisihnya? Pada item 2 berarti pada user 2, user 3. Ini adalah user 2, user 3 ya. Jadi ini adalah bicara apa? Ya, ini ada bicara apa user. Tapi kalau yang X ini bicara apa? Item. Kayaknya harus latihan ya. Iya. Ya. Siap. Ini udah mau catat. Kita kumpul ya. Kita ini lagi ya, biar nggak ngantuk ya. Biar konsen ya. Siap. Dikumpul ya. Yang paling cepat saya kasih
Belum persiapan, nanti minggu depan lah saya beliin. Belum. Siap? Iya, tar dulu ya dikumpulin. Siap. Tuliskan rumus Euclidean distance antara user tulisan saya terlalu bagus memang. Tuliskan rumus Euclidean distance antara user 7 dan user 5 diketahui terdapat itu baca nah, kumpulkan. Ya nggak apa-apa, biar jalan. Tuliskan rumus Euclidean distance. Ini matematika zaman Yunani ya. Abadnya zamannya siapa? Aristoteles. Zamannya Euclidean. Euclidean itu nama orang kan? Kayaknya nama orang. Zamannya siapa itu? Plato ya. Ini matematika zaman dulu banget. Mereka udah berpikir seperti itu. Labelnya bebas labelnya ya. Misalnya saya pengen mulai dari M Pak, ya boleh M, N, O, P dan selanjutnya gitu ya. Dan selanjutnya. Ayo Mas siapa namanya itu yang gondrong? Mas Andri. Gondrong cowok boleh nggak? Boleh. Kalau kerja boleh bang nggak? Tergantung ya. Ya sudah, waktunya habis. Baru tulisannya jangan terlalu jelek ya, sehingga tidak bisa dibaca. Ada loh mahasiswa yang tulisannya jelek. Ya jangan salah, ada mahasiswa yang tulisannya hancur. Bukan pas ini ya. Itu masih lumayan lah. Boleh pakai ABC boleh. Anda harus bisa membedakan mana item, mana user, mana menjadi indeks 1, 2, 3. Antara saya dan Mbak siapa namamu? Dias. Jarak saya dari saya ke Dias dan jarak Dias ke saya sama apa enggak? Sama. Urutan berpengaruh enggak? Enggak. Tapi di sini dimintanya dari berapa? Dari 7. Sebenarnya enggak ngaruh. Sebenarnya sih masalah itu. Kayak kuliah zaman dulu ya kita ya. Zaman dulu banget. Saya dulu belajar kalkulus tuh, dosennya bukan kalkulus kali ya, dulu yang paling logika itu dosen ngomong sama nulis bareng ya. Dia nulis sama ngomong sama nggak ngerti kan.
Ayo cepet sini Mbak Dias. Ih, luar biasa Dias ini. Ya. Duduklah. Oh, ya kan saya belum lihat. X, Y. Ada berapa itemnya? 1, 2, 3, 4, 5. Kok ini bener sih? Kasih nama. Ya udah kasih nama. Kamu kok bisa Dias? Ya bisa, kan 5 item. Ya udah, ya udah. Oh, Manika. Dias nomor 1 Dias ya. Kamu nggak pakai akar pangkat 2. Oh iya. Iya, akar kan termasuk penghitungan. Bisa 5, bisa 7. Yang bawah. Apa ini tulisannya? Ini tulisannya apa? Ini A. Oh itu A. Ya, itu A ya, Pak. Itu A toh. Ini, Pak. Saya baru lihat A ini. Ya, tulisan saya Pak. Ini, Pak. Ini A, ini A. Ini enggak muat. Beda tulisannya bagus sama. Tulisannya bagus. Ya. Mana Dias? Oh udah ya tadi. Oh ya udah. Kalau begini ya sampai sini ya dilanjut lah. Kan belum beres. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Ayo mana yang lain? Siapa namanya Mas Rifai? Siapa? Enggak, kamu yang kontrol. Andri. Ini Ilham mana ya Ilhamnya? Hadir Pak. Oh ada, udah belum? Ada. Ya Mas. Ada kuadran. Ada Pak. Ya. Ya. Ini udah. Ini yang udah. A A D D. Ini jangan 2 kali atau Neng. Ini jangan 2 kali ini. Iya, kalau begini mah beda lagi dong. Yang ini jangan ditulis lagi. Oh, katanya. Oke, ya berarti ketika kita menghitung distance antara 2 user dengan berapapun itemnya bisa kita lakukan. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah setiap item tidak diberikan ratingnya, gitu ya. Ngomong Mbak Melinda, jam begini aku rumusnya jangan diakar. Rumusnya. Tulisannya itu ya Iya. Ini jangan diangkat. Oh. Jangan lagi. ED-nya ya? ED-nya? Oh, ED-nya ya? Ini yang disini ada ya? Oh. Ini sekaligus akar semua.
Udah ya? Udah semua belum? Nunuk R. Ini bukan nilai mutlak, Bu. Bukan nilai mutlak ini, jangan berdiri. Dikurung. Iya, dikurung. Jangan. Tahu. Sudah. Bilal mana ya Bilal? Lama-lama Bilal. Satu nama bawah. Oke, berarti kalau saya punya 1.000.000 bisa nggak ngitung? Bisa. Caranya gimana? Setiap item kita ambil selisihnya, jaraknya. Oke. Kamu baru ngumpulin Ari? Lanjut ya. Saya ngikutin bukunya aja. Masih kuat kan? Kita minum dulu. Ya. Baru jam 2 ya, belum jam 5 ya. Iya, Pak. Tapi jam 5, Pak. Iya, oke, iya. Kamu murid. Enggak deh kayaknya. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke perhatikan di sini n-dimensional thinking ya. Let's branch out slightly from just looking at reading 2 books. Sekarang kita pindah dari hanya melihat 2 buku to looking at something slightly more complex. Suppose we work for an online streaming music service and we want to make the experience more compelling by recommending band ya. Jadi sekarang yang direkomendasikan adalah band. Band apa solo? Band ya. Okay. Let's start. Let's say user can rate band on star system 1 to 5 ya. And they can give half star. Jadi mereka bisa memberikan nilai berapa? Setengah. Ya, berarti bisa 1, bisa 1,5, bisa berapa? Bisa 2, bisa berapa? 2,5 dan selanjutnya. Berarti sampai 4,5 sampai 5. The following chart show 8 user and the rating of 8 band. 8 bands. Ada berapa usernya? 8. Ada berapa bandnya? Ada berapa itemnya? 8. Jangan kaget ya. Udah kaget kan tadi? Nah, ini dia. Tar dulu. Tidak semua orang memberikan rating untuk setiap band. Saya ulangi ya. Tidak setiap orang memberikan rating untuk setiap band. Saya ulangi ya. Oke, Angelica tidak memberikan rating kepada band yang ketiga. Nah, berarti kalau ada tanda seperti ini, itu tidak memberikan rating, tapi tidak diberikan nilai. Tidak diberikan nilai. Nilainya berapa? Tidak diberikan nilai 0. Kok kayak gitu, Pak? Ya, karena oke, tadi perjanjiannya apa perjanjiannya? 1 sampai 5. Kemudian bisa memberikan nilai setengah. Berarti 0 tidak termasuk. Itu bisa jadi alasan. Ya. Oke ya. Ingat aturan pertama, ketika aturan kedua lupa ya. Apa itu, Pak? Ya, oke, apa tadi yang saya note? Tidak semua user memberikan nilai rating. Yang kedua, ketika tidak memberikan rating, maka tidak diberikan nilai 0, hanya dash seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena di sini ini ada pembahasan. The hyphens, apa itu hyphens? Tanda seperti ini ya, itu namanya hyphens. Ini hyphen. The hyphen ya, hyphen apa? Dash kalau saya suka bilangnya. The hyphen in the table indicate that user didn't rate. Ini sudah saya jelaskan tadi. That particular band. For now we are going to compute the distance. Oke. Nah, sekarang untuk saat ini, for now we are going to compute the distance based on the number of band they both review. Maksudnya apa? Kita akan memberikan nilai hanya ketika dua-duanya memberikan. Misalnya kita ambil contoh Angelica sama Bill. Siapa? Angelica sama Bill. Maka kita ambil distance hanya yang dua-duanya ngasih rating. Kalau di sini nggak kita ambil, di sini nggak.
maka di sini, maka di sini, maka di sini. Oke? Oke, kalau salah satunya tidak memberikan nilai, maka distance-nya nggak kita hitung untuk saat ini. Nanti ternyata ini ada kekurangannya, kemudian ada apa? Ada cara untuk mengatasi masalah ini. Cuma di sini apa? Kita hanya menghitung jarak antara user dengan 8 band ini hanya ketika dua-duanya memberikan nilai 1 sampai 5. Setuju? Setuju. Kalau nggak setuju bikin buku sendiri nanti ya. Setuju aja ya? Ya, lebih mudah setuju. Ya, oke, lanjut ya. Nah, contohnya gimana, Pak? Nah, sekarang saya bisa lebih cepat. For example, when computing decision between siapa di sini? Angelica sama Bill. Mana Angelica? Ini Angelica. Mana Bill? Ini Bill. Mana datanya? Ini datanya. Oke, coba dilihat. Apa itu different? Different adalah nilai mutlak ya. Jangan lupa ada mutlaknya ya. Oke. Nilai mutlak distance. Oke. Berarti berapa? 3,5 dikurang 2 berarti berapa? 1,5 ya. 2 dikurang 3,5 min tapi kasih nilai mutlak. Nilai mutlaknya langsung ya. Nilai mutlaknya lah. Yang ini nggak ada nilainya. Oke. Yang ini nggak ada nilainya. Yang ini berapa? 3. Dapatnya dari mana 3? 5 kurang 2. 1,5 kurang 3,5. Kenapa 2 nggak minus? Karena nilai 2 kurang 3 1. Kemudian ini berarti apa? Rumus apa ini? Manhattan distance. Berarti rumusnya apa? Kalau ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini adalah E. Maka ini apa? Manhattan distance between siapa? Angelica sama Bill. Rumusnya apa? Jangan lama-lama. X1 dikurang X2 ditambah dengan Y1 kurang Y2 ditambah dengan 0. Kenapa enggak? Karena oke, betul. Ya, iya begitu. B1 kurang B2 nilai mutlak ditambah dengan C1 dikurang C2 ditambah dengan masih kurang ya. Kita geser dikit ya. Geser. Dah. Tambah dengan siapa? Ya. Nah, kalau saya ubah menjadi Euclidean distance bisa nggak? Coba Anda ubah menjadi Euclidean distance. Caranya gimana? Pak Nurul gimana Euclidean distance-nya? Gimana Pak Nurul? Iya benar. Iya benar ya. Apa? Saya udah bisa baca pikirannya gitu. Saking cepatnya gitu. Iya, X1 dikurang X2 kuadrat ditambah dengan Y1 kurang Y2 kuadrat. Mau bilang gini kan tadi kan? Iya, saya tahu. Y1 dikurang Y2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Jangan lupa apa? Jangan lupa dinetralkan dengan A. Gampang kan? Ya, sesuatu akan dipahami kalau kita sesuatu akan mudah kalau kita sudah paham. Ini ya, ini tabelnya ya. Ini difference-nya ini adalah pangkatnya, kemudian ini adalah apa itu sum? Ya. Kemudian ini apa? Kita cari nilai root-nya ya, akarnya. Ini kalau orang-orang statistik pasti pakai tabel gitu ya, rumus-rumusnya diubah menjadi supaya bisa seperti ini. Dapat kan statistik banyak kayak gini kan? Ya, biasanya sering ngasih tugas kan? Ya, ada. Ini apa? Ini adalah Euclidean distance-nya ya. Oke, saya skip aja. Apa bedanya dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya hanya berapa item? 2 item. Sekarang bisa berapa maksimal? Maksimal bisa berapa? Di tabel ini bisa 8. Tapi harus semuanya memberikan nilai. Oke, coba kita lihat. Ada nggak masalahnya? Garit? Ya. Apa dia bilang?
Oke, dia disuruhnya try an example of on your own. Diminta untuk mengerjakan. Udah lewat aja lah, udah kita lakukan tadi ya. Nah, oke, sekarang kita masuk. Ini ada pembahasan tentang flow. Apa itu flow? Flow itu kalau kita cari cacat ya. Cacat. Apa itu cacat? Kekurangan ya. Ya, coba di googling aja tuh. Apa flow? Apa flow? Cacat. Tapi kalau flow apa flow? Cacat mental itu, nah itu dia. Illness, ya. Oh benar. Kasih mental ya, mental. Kok jadi bahas ginian? Nah, oke, sekarang kita lihat. Ya. It look like we discovered a flow ya. Di sini dikatakan kelihatannya itu like kita menemukan flow ketika menggunakan distance measure. Di sini kita bahas ternyata metode ini ada cacatnya. Ada apanya? Ada cacatnya. Oke. Oke, coba perhatikan di sini. Yang di-compare siapa yang di-compare? Di sini antara Haley dengan Veronica. Mana Haley Veronica? Mana Haley? Coba Haley sama Haley, mana Haley? Ini Haley, mana Veronica? Veronica. Berapa yang kita hitung? Pertama dihitung tidak? Tidak. Yang kedua dihitung tidak? Tidak. Yang ketiga, yang keempat, ini ya. Ini dihitung ya. Ini deh, saya lingkarin deh. Dari tadi kan itu kita bahas. Diketahui Mas Tio. Ya, mana lagi? Ya. Berarti cuma berapa? Cuma 2. Yang berikutnya coba yang berikutnya. Whereas when we compute distance, siapa di sini? Haley sama Jordan. Mana Haley? Ini Haley. Mana Jordan? Ini Jordan. Ada berapa yang kita hitung? Sabar. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu menghitung 5 item. Saya tulis saja ya. Di sini menghitung menggunakan 5 item gitu ya. Nah ini berapa? Hanya 2, menghitung 2 item, menghitung 2 item. Oke, di bawah ada pembahasannya. Berarti kenapa dia ada perbedaan seperti ini? Karena ada beberapa user yang tidak memberikan nilai kepada bandnya. Itu bisa dipahami ya? Bisa diterima ya? Ya, jangan dilawan ya. Diterima ya. Diterima. Sebelum kita mengirimkan, kita harus menerima dulu ya. Ya, kalau nggak diterima nggak bisa dikirimkan lagi. Ya, this seem to skew our distance measurement. Jadi dikatakan ini mengacaukan penghitungan kita. Since the Haley Veronica distance is in 2 dimension ya. Yang satu pakai 2 dimensi, yang satu lagi pakai berapa? 5 dimensi. Manhattan distance and Euclidean distance work best when there are no missing value. Coba kita lihat. Apa akibatnya ketika yang satu pakai 2, yang satu pakai 5 item? Mau kita buktikan? Ya. Harusnya ada di bawahnya di sini. Oh, tidak ada. Kita pakai ini aja lah, kita pakai Excel aja. Ya. Gimana caranya? Ya. Ya, ini harus agak sedikit slow di sini nih ya. Harus agak sedikit slow di sini. Coba perhatikan. Udah diperhatikan?
Udah. Ya. Saya taruh di sini. Ah, gitu ya. Saya mau pakai siapa? Heli sama siapa? Sama Veronica. Oke, masukin datanya. Empat, satu, empat, nggak ada, kemudian nggak ada, kemudian empat, satu, udah ya. Veronica mana Veronica? Oke, berapa? Tiga strip. Tiga strip, kemudian 5, 4, 2,5, 3. Ya, coba nih, nyimak, dipahami. Yang ini ada berapa? Ada 2. Kelihatan apa enggak? Kecil, Pak. Ya. Mas Dio sabar ya. Iya gitu ya. Oke. Nah, ini saya copy aja sih helinya ya. Sama kan? Sama. Oke, ini kita netralin dulu. Oke. Perbedaannya di sini karena apa? Satu lagi siapa, Jor? Gimana nulisnya? Jordi. Nah. Jordi. Berapa nilainya? Nggak ada. Berapa? 5, berapa? 4, berapa? 5, berapa? 5. Berapa? 4, berapa? Ini yang jago Excel nih pasti cepet ini ya. Nah, oke, coba kita kasih tanda dulu mana aja. Oke, ini berapa? Ada berapa? Ada 3. Banyak ya. Ada berapa? Ini. Kayaknya harus sering-sering kuliah siang ini. Ya udah, oke. Kita lihat yang ke pertama dulu. Ya, bagaimana rumus Manhattan distance-nya? Manhattan distance. Gimana rumusnya? Oke, sorry. Sama dengan dalam kurung siapa? Ini ya. Absolut kali ya. Absolut dari siapa? Ini ya. Absolut itu nilai mutlak ya. Dikurang dengan ini ditambah Pak. Ditambah absolut dari siapa? Bawah Pak. Udah ya? Betul satu? Oke. Kalau saya error apa enggak? Error ya. Ya, hapus saja. Ya, oke. Sekarang saya copy di sini. Saya taruh di sini. Ya. Harusnya benar dong. Apa yang salah? Oke, komanya ya, format komanya ya. Ya. Ini biasanya pakai titik. Oke, good. Ini berarti berapa? Ya, dah. Oke, sekarang kita ya. Ini kenapa? Nah, kalau Manhattan distance kita apain? Kita sum. Apa yang kita sum? Nah. Oke, coba kita lihat. Apa perbedaannya? Ini kita copy lagi. Nah, beres. Apa perbedaannya? Ada yang bisa berpendapat? Tanggal berapa sekarang? Terakhir siapa tadi terakhir? Nurul ya. Berarti
Yang bilang terakhir siapa? Ya, biasanya saya loncat 3 ya. Berarti 1, 2, 3. Rida. Mbak Rida. Oke, ini Euclidean distance ya. Euclidean Mbak Rida. Oke, tolong jelaskan perbedaan antara dua tabel berikut ini. Kayak ngidam. Nanya kayak ngidam. Mbak Rida, tolong jelaskan dari dua tabel ini membandingkan berapa pen yang dihitung ya. Dari dua tabel ini ya. Tabel ini berapa yang dihitung, tabel ini berapa yang dihitung, kemudian berapa hasil distance yang didapatkan, kemudian kenapa, kemudian akibatnya apa. Silakan 5 menit ya. Sebentar. Kayaknya bukan Euclidean distance ya. Masih Manhattan kecepatan saya. Betul Mbak Rida, makasih ya. Tadi ingatin itu kan? Oh iya ya, gimana? Ya, oke. Yang pertama itu yang Ya. ini distance-nya ada 5. Ya, 5 ya. 5 guys. Ya. Oke. Kenapa 5? Kenapa nggak 8? Karena yang itu yang ketiga itu kosong, ada yang kosong. Pintar. Aduh. Dan kita Oke, terus yang kedua? yang kedua cuma 2. 2. Kenapa 2? Sama ini juga ada yang kosong. Oke, maka akibatnya apa? Hasil dari penghitungan Manhattan distance-nya. Apa yang dapat disimpulkan? Apa akibatnya? Yang satu ngitung 2, yang satu ngitung 5. Ya, lebih kecil mana? 2. Kenapa lebih kecil 2? Iya betul, jangan takut-takut ya. Ada nurul. Yang itu cuma 2 Pak. Ya, paling maksimal di sini berapa maksimalnya? Kalau kita kasih 5, 10 kan ya? Karena maksimal 5, ada 2, berarti 2 kali 5 berarti 10. Di sini maksimalnya berapa? No. Kalau semuanya saya kasih 5. Kalau semua orang memberikan, ini distance ya. Distance paling 4 ya, 51 ya. Oke, sorry. Kalau di sini 1 semua, di sini 5, maka 4 ya. 4 kali 5 berarti, paham yang saya maksud nggak? Ya, misalnya distance-nya kan paling maksimal kan ini 1 ya. Di sini kasih 5 kan selisihnya 4 ya. 4 kali 5 kan 20, maksimalnya 20. Tapi kalau di sini maksimal berapa? 4 kali 2 ya. Kalau distance kan di sini 1, di sini 5. Berarti 4 kali 2, 8. Maka apa akibatnya? Ketika mengambil jarak antara dua user ya, dengan memberikan nilai rate yang berbeda, maka itu yang dikatakan sebagai flow-nya. Apa yang maksud dengan flow? Cacatnya di situ. Jadi Manhattan distance itu tidak bagus digunakan ketika datanya tidak lengkap. Ini kalimat di sini. Ya, Manhattan distance and Euclidean distance work best when there are no missing value. Ya. Kemudian di sini ada pembahasan dealing with missing value is an active area of scholarly research. Ya. Ini juga masalah ini kita ketemui ya ketika datanya hilang. Gimana caranya gitu ya? Ya, ada beberapa cara tapi kita nggak bahas ya. Ada yang diambil rata-ratanya, ada yang dihapus, ada yang diambil macam-macam lah ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah generalisasi dari dua rumus tadi. Namanya adalah Minkowski distance metric. Namanya siapa? Minkowski distance metric. Udah berapa berarti? Ada Manhattan distance. Ada apa lagi? Euclidean distance. Nanti kalau pulang ke rumah ditanya belajar apa? Jawabannya ini ya. Ya, Pak. Iya, belajar jarak gitu ya. Mulai. Oke, lanjut ya. Masih kuat? Minum dulu. Ya, belum habis ini ya. Apa di sini? Ini cuma generalisasi aja. Perhatikan di sini
di sini ada pangkat R, di sini ada pangkat ini kalau dibikin seperti ini ya. Bentuk lainnya seperti ini. Nilai akar dari di sini ada R, di sini ada XK dikurang YK. Kemudian di sini ada pangkat R-nya ya. Jadi kalau di sini pangkat 2, di sini 2 gitu ya. Yang pakai nilai mutlak. Jadi kita bisa menghitungnya tidak hanya pangkat 2, bisa pangkat 3, bisa pangkat 4 gitu ya. Yang maksudnya di situ. Kalau tadi kita pakai pangkat berapa? Euclidean distance. Jadi kalau Euclidean distance itu pakai pangkat 2, ya, R-nya 2 gitu ya. Kalau Manhattan distance berarti pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. Tapi ternyata Euclidean distance R-nya bisa berapapun di sini. Jadi kita bisa ketemu rumus ketika R sama dengan 3, maka rumusnya jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Kalau R-nya 3 ya. Kalau R-nya 3, maka menjadi X1 kurang X2 pangkat 3. Itu maksudnya. Ditambah dengan Y1 dikurang Y2 pangkat 3. Nanti akar kuadratnya, netralnya akar kuadrat pangkat 3. Kayak gitu. Itu bedanya kalau pakai Euclidean distance pangkatnya berapa? 2. Kalau pakai Manhattan distance pangkatnya berapa? 1. Gitu. Nanti kalau itu jenisnya 1 juga gitu, 1 juga. Tapi kalau di sini dikatakan R-nya 1, maka itu adalah Manhattan distance. R2-nya 2 namanya apa? Euclidean distance. Tapi kita bisa sampai R-nya sampai tak hingga. Maksudnya bisa selain 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya, nanti kita serahkan penghitungannya sama mesin lah ya. Oke, sampai sini oke. Namanya tadi siapa rumusnya? Minkowski. Jadi kalau nanti baca jurnal kan pasti ada metodenya. Jangan takut sama rumusnya ya. Dilihat rumusnya, Pak Ilham udah ngajarin belum gitu ya. Oh belum, nanti suruh ngajarin gitu ya. Kalau nggak nyari di YouTube ya, cari di e-booknya. Ya, jadi kalau kita bongkar ya, memang kenapa masalahnya ada dapat aljabar, kalkulus, karena di setiap implementasi apa gitu ya, mata kuliah atau realnya lah ya, real masalah di sehari-hari pasti ada hitung-hitungan matematikanya, gitu ya. Yang di sini apa tadi? Memberikan rekomendasi kepada customer. Ternyata yang dihitung adalah diskonnya antara customer 1 dan customer 2. Tapi ini ibaratnya ya nanti metodenya ada lagi yang lain. Okay. So far the music example we have been using throughout the chapter X and Y represent vehicle ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini sudah. Ini saya skip aja. Ini tadi sudah ya. Ini siapa ini? Oh ya, ada kemiripannya. Tapi masih jauh lah ya, masih jauh. Ya, sekarang kita masuk pembahasan kepada apa di sini? Apa artinya blame? Salahkan ya. Salahkan siapa? Salahkan you. Yes. Kalau blame apa? Kalau blame? Oh, apa itu blame? Apa blame? Menyalahkan. Ya. Apa blame? Api. Blame. Nyala ya, menyala. Blame. Tadi kita ngomongin apa? Blame. Blame the. Apa artinya blame the user? Salahkan user ya, salahkan user. Let's take a look at the user rating in a bit more detail. Mari kita lihat user rating lebih detail lagi. We see that user have very different behavior when it comes to rating them. Oke, ini tadi pembahasan tentang apa itu namanya? Kok saya lupa. Ini dia Pearson ya, namanya apa Pearson? Ya, coba perhatikan di sini, Ya, ini udah tadi saya flash, sudah saya sedikit jelaskan. Tadi apa judulnya? Blame the user. Ya, sebenarnya ini kebalikannya ya, maksudnya jangan salahkan user. Karena ini bicara tentang apa? Bicara tentang behavior. Apa behavior? Ya, kalau ada miss-missan tuh ada Miss Universe ya. Tahu kan Miss Universe? Yang dipilih kan 3B ya. Apa 3B? Ini serius bukan bercanda.
apa beauty, apa lagi? Brain, apa lagi? Behave, apa beauty? Cantik. Apa brain? Pintar. Apa behavior? Kelakuan, perilaku. Jadi kalau lihat cewek harus dilihat apanya? 3B-nya ya, beauty, brain sama behavior. Kok jadi kesini sih? Tadi lagi bicara apa, tentang apa? Behavior ya. Udah ya, nggak usah dilanjut ya, nanti kemana-mana ini ya. Iya, sudah terlalu jauh ya. Kita mundur dulu ya. Oke, di sini kita akan mencoba lihat behaviornya dari user. Apa? Behavior dari user. Spesifiknya lagi kita melihat siapa? Kita melihat Bill sama siapa? Sama Jordan. Ya. Jadi kita sekarang beralih dari Manhattan sama Euclidean. Sekarang kita agak geser, tidak membahas Manhattan sama Euclidean, tapi kita masuk ke sini. Ini adalah alasannya, ya, latar belakangnya. Apa tadi? Melihat perilaku dari, ada mata kuliahnya kalau nggak salah ya. Apa nama mata kuliahnya? Perilaku konsumen ya. Oh, bukan anak BI berarti ya. Mungkin anak CBM atau anak CBM kayaknya ya. Perilaku konsumen. Nah, udah nggak ada CBM. Oke, kita lanjut aja. Ada berapa di sini yang diperhatikan? Ada 3 ya. Ini adalah behavior. Apa itu behavior? Behavior atau perilaku. Perilaku dalam apa? Perilaku dalam memberikan rating. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ternyata user itu macam-macam tipenya. Itu ya dia. Customer itu macam-macam memberikan ratingnya. Kita lihat si Bill. Lihat Billnya ngasih nilainya berapa aja? 2, 3,5, 4, 2, 3,5, 3. Pernah ngasih nilai 1 enggak? Pernah kasih 5 enggak? Enggak. Maka itu dikatakan Bill seems to avoid. Apa avoid? Menghindari. Menghindari. Jadi si Bill ini nggak berani ngasih nilai 1, nggak berani ngasih nilai 5. Dia cuma berani ngasih nilai berapa? 2 sampai 4. Bisa dipahami? Sekarang kita lihat si Jordan, kita lihat nilainya. Kasih nilainya berapa? Range-nya? 4,5, 4, 5. Anda bisa bilang mungkin memang dia seperti itu, Pak. Ini apa suka semua gitu ya. Atau di sini dikatakan kenapa itu? Wah, laptopnya sudah lelah ya. Jordan seem to like everything. Apa katanya? Jordan sepertinya suka semuanya. Her rating, oh Jordan itu cewek ternyata ya. Her rating, ini her kan? Her rating range from 4 to 5. Yang pertama tadi apa? Tidak berani kasih nilai 1 sampai 5. Yang kedua apa? Hanya ngasih nilai 4 sampai 5. Oke, kita lihat yang berikutnya. Kita lihat si Haley. Mana Haley? Haley kasih nilainya berapa? 4. Ya, dia cuma kasih nilai 4 sama nilai 1. Haley is binary person. Apa dikatakan? Dikatakan orang binary. Binary itu berarti hanya 2 nilai saja, hanya 2 tipe nilai. Namanya apa? Binary. Berarti nilai berapa? Hanya nilai 1 dan nilai 4. Ya, tidak ada antaranya. Kalau suka ya suka, kalau enggak ya enggak gitu ya. Ada tipe seperti itu? Customer ya, maksudnya customer ya. Nggak usah dihubung-hubungkan. Oke, udah. Nah, maka akibatnya apa? So, how do we compare, for example, Haley to Jordan? Nah, di sini adalah cara lain untuk membandingkan 2 orang. Di sini yang kita bandingkan siapa? Haley sama Jordan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah behavior dia. Tadi saya bilang Mas, iya, mungkin dia salah ya. Ya gitu. Ini ya sepertinya salah ya. Kok lihat aja sih, saya emang enggak sih.
Ya. Jordan lagi. Oh ini Jordan ya. Oke, ya sudah. Ya. Nggak apa-apa dimaafkan. Lagi juga bukan salah saya ya. Salah yang bikin. Oke. Maju. Ayo masih jauh kita. Gimana? Ingin membandingkan antara siapa? Eli sama Jordan. Apanya? Perilaku memberikan ratingnya. Ya, this variability can create problem with recommendation system. Nah, maksudnya cara customer user memberikan nilai itu akan menjadi masalah seperti itu. Ini ternyata orangnya. Ya. Ini siapa ini? Ya, ini Angelica, ini Jordan gitu ya. Nah, oke guys, ini banyak dipakai. Namanya adalah Pearson Correlation Coefficient. Namanya apa? Pearson Correlation Coefficient. Ya, ini banyak dipakai. Biasanya dipakainya adalah Pearson Correlation. Apanya apa? Pearson Correlation. Ya. Nah, sekarang one way to fix this problem is to use Pearson Correlation Coefficient. Oke. First, the general idea. Apa artinya general idea? Ide besarnya ya, ide besarnya. Consider the following data. Ya, data ini tidak data dari atas, not from the dataset above ya. Ini baru, silakan dilihat datanya. Lihat behaviornya, perilaku dari Clara sama Robert. Coba Clara kasih nilainya berapa? 4,7, 4,5, 5, 4,25. Minnya berapa minnya? 4. Oke, max-nya berapa max-nya? 5. Oke guys. Oke. Sekarang kalau Robert minnya berapa? Nah, max-nya berapa? 5. Gitu ya. Maka di sini ada sedikit terlihat perbedaan memberikan nilai. Oke, bisa diterima. Ada orang yang ngasih nilai itu cuma antara 4 sampai 5. Ada orang yang ngasih nilai 1 sampai 5. Ada orang yang ngasih nilai cuma 1 sampai 4. Ada orang 1 atau 4. Ada orang yang ngasih nilai nggak berani 1 sampai 5 tapi 2 sampai 4. Berarti ada berapa macam tadi? Ada banyak benar ya, ada banyak. Ya, mungkin ada tipe yang lain ya. Tipe yang nggak pernah ngasih rating misalnya ya. Atau ngasih ratingnya 5 terus ya. Karena ada yang bayar gitu ya. Ada kan ya gitu ya? Saya nggak ngomongin buzzer ya. Oke, maka di sini kita nggak usah bahas buzzer. This is an example of code. Istilahnya adalah, silakan ditulis. Namanya adalah grade inflation. Apa itu grade? Nilai. Apa itu inflation? Inflasi. Apa arti dari inflasi? Inflasi. Oh, kita lagi ngalamin inflasi nih gitu ya. Itu saya jadi tugas saja ya. Bikin cari jurnal, cari pengertian tentang inflation gitu ya. Yang terkait dengan ekonomi tapi ya. Gampang kok, tinggal di searching aja gitu ya. Cari aja Pak. Iya, cari aja. Pengertian inflasi. Inflasi. Oke ya, apa itu inflasi? Waduh. Kita jadi belajar ekonomi sebentar. Apa itu inflasi? Pengertian, penyebab, dampak, dan perhitungannya. Ya. Kata inflasi tentu sudah tak asing lagi di telinga. Ya. Inflasi adalah diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Udah paham ya? Itu inflasi ya. Apa tadi? Harganya naik terus gitu ya. Harga telur naik terus ya. Apa penyebab inflasi? Iya, ada penanam modal yang memberikan menanam modal terlalu besar gitu ya. Kok jadi bahas gitu kan? Gak usah lah ya. Nanti mata kuliah sendiri soalnya ya. Ya sudah lah.
Tapi asik juga ya. Nah, ini ya. Ini adalah relasi atau korelasi antara siapa? Antara Robert sama Clara. Coba, Mbak Nurul. Kok jadi Nurul sih? Iya. Iyalah, sekarang Deva nggak ada. Kok pada ketawa? Yang cowok udah belum yang cowok? Mas Eri berberes sidang deh. Dapat A, alhamdulillah. Ini yang sidang pakai ini Jupyter Notebook. Anak KS sama KS. Oke ya, berarti itu sejarah nih di global ya. Baru Mas Ferry yang sidang anak KS. Bimbingan saya tuh bimbingan. Ya sudah ya, lanjut. Kita lagi ngomongin apa? Coba ditulis dulu datanya. Ditulis dulu datanya. Ini gara-gara apa? Gara-gara perilaku user yang beda. Oke, silakan dicatat. Datanya dicatat. Ya, oke. Udah nulisnya? Word, wir L. Wir apa artinya wir? Wir itu aneh ya, wir. Banyak. Apa sih? Panggilan sama aneh. Oh, aneh. Aneh sekali. Masih beda. Kita untuk Nora. Ya, oke, guys. Belum, Pak. Lanjut. Gebok lu. Ini direkam loh. Masih direkam kan? Masih. Itu aja Pak, ikat. Bisa ngomongin mulu. Bisa semua. Tapi kan dulu kali. Ada dari YouTube-nya sendiri biasanya di-cut. Otomatis. Lanjut. Enggak. Lanjut dulu. Udah selesai masalah. Ulang buat mana sih? Buat sepakat. Ikut gua. Bayar mau buka toko. Tidak betul. Buat janda sih. Ini direkam loh. Iya, pakai dibilangin pakai semua. Kawin dulu. Dibilang udah jauh nih. Ngomongin nggak masuk aja. Oke. Udah guys? Kali aja habis sih. Dia Pak. Ya, Ari mana Ari? Hari itu Ri, usernya ada berapa Ri? Yes. Yang inilah. Mana lagi? Usernya yang mana Ri usernya? Usernya yang mana?
Sebut aja, sebut. Apa? Lara sama? Robert. Berarti ada berapa user? Ada berapa user? Ada 2. Ada berapa itemnya yang diberikan nilai? Hah? Oke, ada 5. Yang sedang kita bahas apa? Behavior dari user ketika memberikan rating. Ini dalam banget loh materi ya. Ya. Enaknya kalau lihat ngambil dari buku kayak gini ya. Saya nggak usah macam-macam. Ya, oke. Kita ulangi. Apa di sini ternyata kalau si Clara kasih nilainya berapa? Paling minimum 4. Kemudian kalau si Robert berapa? 1. Tapi kita pengen bikin tabel yang seperti di bawah tadi. Ya, kadang-kadang ada mahasiswa, ada 3 macam mahasiswa ya. Ada bukan mahasiswa sih, tipe belajar. Ada yang belajarnya visual ya, apa? Visual. Ada bukan mahasiswa ya. Ada orang yang belajarnya visual. Pokoknya kalau lihat gambar, video ngerti lah. Ada juga yang audio, harus dengar suara dia. Nah, yang susah adalah yang ini nih, kinestetik ya. Ini kalau belajar nggak bisa diem ya, harus bergerak ya. Pokoknya orang benar-benar salah. Ya, ini targetnya adalah ini. Targetnya adalah ini. Coba kita lihat. Saya pengennya kita ngebangunnya dari nol. Ya, udah lihat belum? Sudah paham? Nah, good. Ya, apa yang dipahami tadi? Page after. Oke ya. Mana datanya? Oke, datanya. Yang dibandingkan di sini siapa? Yang dibandingkan siapa? Di sini yang dibandingkan membandingkan B-nya begitu. Membandingkan 2 user. Tapi bisa aja nanti membandingkan bukan 2 user tapi membandingkan 2 parameter. Gitu ya. Sekarang yang kita bandingkan siapa? Yang kita bandingkan adalah 2 user. Berarti kalau kita membandingkan 2 user, maka saya nyontek aja dulu ada Robert sama ada Clara. Di sini si Robert. Kok jelek ya? Di sini siapa? Di sini si Robert. Kenapa Robert di bawah, Pak? Ya, mau di atas juga boleh lah ya. Jangan traveling. Ya, saya yang salah lah. Saya yang salah. Coba. Nah, ya, coba kita lihat ya. Ada berapa penilaiannya? Gimana cara bikinnya? 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Mana dia? Ini adalah berapa? 1. Ini siapa? 2. Kok kayaknya bagusan yang tadi ya? Karena pakai ini ya, pakai oke. Tapi itu kok Rida diam aja, Rida. Beda jauh ya sama di depan ya. Udah. Saya di depan saya malah. Siapa tadi? Robert sama ini. Tadi ini Robert, ini Clara. Oke. Kasih label dulu. Ini siapa? Robert.
Robert. Robert itu angkatan 2012 ya. Ya, ada. Badannya satuan. Nah, ini nilainya berapa? 1, nilainya berapa? 2, ini nilainya berapa? 3, ini berapa? 4, ini berapa? 5. Oh, berarti kebanyakan ya. Kebanyakan. Ini berapa? 0. Ini berapa? Langkahnya berapa? 2. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Iya. Oke, lihat. Udah paham belum? Kok kayaknya nggak sama panjangnya ya? Yang bawah yang Yang mana? Oh, berarti silinder saya ya. Ya, berarti sama ya? Apakah terlihat sama? Ya, biar cepat lah ya, sama ya? Oke. Samain aja udah. Nah, sekarang kita lihat. Lihat. Mana dia? Nah, coba kita lihat. Apakah si Robert sama Clara punya cara penilaian yang sama? Samanya maksudnya gimana, Pak? Coba kita lihat. Kita lihat si Clara sama Robert ketika melihat Blues Traveler. Clara kasih nilai berapa? 4. Geser dikit lah Clara geser Clara. Ya, oke, good. Ya. Oke, Clara berapa? 4,75. 4,75 kira-kira di mana? Ini ya. Robert berapa? 4. Berarti sini ya. Ini ya. Ini adalah BT. Blues. BT, butuh tidur. Blues Traveler. Ya. Yang berikut siapa? Coba perhatikan. Siapa sini? Clara kasih nilai berapa? 4,5. Robert kasih nilai berapa? 3. 4,5 sama 3 di mana? Nggak salah nih? Nggak. Berapa nilainya? NG. Kasih pinik berapa? 5 sama 5. Mana 5? Ini 5. Ini ya. Nah, ini 5, ini 5. Ini ya. Ya, ini siapa? Pinik. Itu nggak sengaja loh, bukan bercanda ya. Berikutnya siapa? The Stroke. Berapa kasih nilainya? 4,25 sama 2. Nggak salah? Sini ya. Ini ya. Oke, dah. Ini siapa? The Stroke, TS. The last one? 4 sama 1. 4 sama 1. Sini ya. Nah, ini dia. Oke, berarti kalau kita lihat di sini, yang paling kasih nilai paling kecil berapa? 1. Jadi 1-nya Robert itu, 4-nya Clara. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena di sini ada yang tadi dibilang apa tadi? Istilahnya dibilang apa tadi? Bukan. Yang tadi itu, yang barusan. Great inflation gitu. Great inflation. Jadi naik gitu ya. Naiknya dia teratur. Berarti di sini sebenarnya korelasi sama antara Clara dan Robert itu sangat-sangat erat. Jadi gini, sekali lagi ya. Kita mencari dari perilaku memberikan nilai, gitu ya. Karena tadi kita dapatkan Clara sama Robert punya perilaku yang berbeda. Si Clara itu hanya memberikan nilai antara berapa? 4, berapa tadi? 4 ya. Clara itu ngasih nilai berapa? Min-nya 4 ya. Min-nya adalah 4. Max-nya berapa? Max-nya adalah 5. Tapi kalau si Robert itu min-nya berapa? 1. Max-nya berapa? 5. Nah, maksudnya Robert sama Clara itu ada korelasi. Maksudnya korelasi itu apa? 1-nya Robert itu adalah 4-nya Clara. 5-nya Robert itu sama dengan 5-nya Clara. 2-nya Robert ada konversinya. Ini kalau di sekali lagi di Topsis ini metode yang namanya SAW, namanya interpolasi gitu ya, interpolasi. Tapi sebenarnya nggak nyambung sih, masih bahas ya. Lupakan. Oke, nah kalau kita ketemu seperti ini, maka gimana? Setiap kali Robert naik, maka Clara juga naik.
Maka ibaratnya ketika Robert nilainya naik, maka nilai Clara juga naik. Maka itu ada hubungan, ada korelasi. Nah, gampang gitu. Jadi korelasinya adalah semakin korelasinya ya. Nanti korelasinya bisa positif, bisa negatif. Kalau di sini positifnya korelasinya positif. Positifnya gimana? Ketika saya tulis ya, ketika nilai rating Robert naik, gitu, maka begitu juga dengan penilaian dari siapa? Itu yang dimaksud dengan saya sebenarnya bisa ngeliatin ini skripsinya Mas Ferry yang tadi sidang nih, baru sidang juga ada, dia memprediksi harga ada produk gitu ya, harga plastik sebenarnya korelasinya antara harga exchange rate yang diambil satu sama satu lagi crude oil, harga minyak dunia gitu. Nah, itu juga bisa kita jelaskan seperti itu. Jadi yang barusan itu sidang, dia mencari korelasi antara ya harga minyak dunia, harga siapa? Minyak dunia dengan harga satu produk, ya, harga satu produk. Nah, ini juga sama menggunakan Pearson correlation. Pearson correlation itu ibaratnya seperti ini, ya. Ada hubungan antara dua variabel yang berbeda. Di sini variabelnya adalah siapa? Robert sama Clara. Kalau seperti ini, maka itu istilahnya adalah perfect agreement. Namanya siapa? Perfect agreement. Jadi Clara sama Robert itu sebenarnya sama. Cuma memberikan nilainya satunya Robert, 4 siapa? Clara. Ya, bisa dipahami ini. Tapi ibaratnya dua orang ini memberikan nilainya seperti itu. Nah, kita lihat kasus yang kedua. Ya. Kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua seperti ini. Ya. Jadi gimana? Ada sama kasus tadi ya. Sama kasusnya seperti tadi, tapi Robert ngasih nilai berapa? 1, Clara ngasih nilai berapa? Di sini ya, 4,5 lah ya. Ketika Robert kasih nilai 2, Clara yang lain ya. Clara 2 lah ya, Clara 2, Robert 2. Dia ngasih nilainya berbeda. Nah, berarti di sini kita tidak bisa memberikan garis lurus. Maka itu dikatakan namanya adalah not so good agreement. Kalau yang ini namanya, oke, saya sebutin beberapa ya. Yang pertama namanya apa? Perfect agreement. Namanya apa? Perfect agreement, ketika sama persis gitu ya. Yang kedua apa namanya? Pretty good agreement, yang nggak terlalu beda jauh gitu ya. Yang berikutnya namanya apa? Not so good agreement ya. Yang berikutnya yang udah habis. Nah, di sini dikatakan ada nilai antara -1 sampai 1. Nah, saya tidak akan membahas bagaimana detailnya, cuma saya akan ngasih rumusnya. Ya, ini adalah rumusnya. Bagaimana rumusnya? Kita bahas rumusnya, tapi nanti Anda nggak saya kasih latihan untuk, mungkin cek kuas aja kali ya. Sama aja, Pak. Ya, coba di sini. Ini apa? Ini adalah rumus dari Pearson correlation coefficient. Apa rumusnya? Ini apa? Rata-rata ya. Rata-rata dari X. Ya bisa Robert sama Clara. Nah, kalau ini adalah Clara, ini sebenarnya ada contohnya ya, tapi saya nggak mau detail aja. Saya pengen bahas yang berikutnya gitu ya. Oke, ini untuk mencari apa? Apakah antara satu variabel ada relasi dengan variabel yang lain? Bisa dipahami itu? Bisa ya? Bisa aja lah. Oke. Nah, ini ada penghitungannya detail ya. Nanti silakan dibaca gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau saya mau ngeliatin contohnya, ini saya liatin punyanya Mas Ferry ya. Saya liatin rumusnya ini. Tapi pakai Python ya. Polinomial is Oke. Sebentar aja, biar Anda ada gambaran.
Ya, oke. Sudah kebuka? Belum ya? Masih ingat ini apa? Udah lupa, Pak. Ya. Kita waktu zaman-zaman online ya. Oh, sekarang enggak ya? Sekarang masih. Ya, mudah-mudahan 5 menit Anda bisa paham. Ya, oke. Nanti satu lagi adalah cosine ya. Cosine similarity. Ya, ini saya melihatin ya. Oke, mungkin udah running ya. Coba kita lihat. Kita lihat. Ya, beda ya distance-nya ini. Ya, oke. Come on. Saya lupa yang mana filenya. Mudah-mudahan ada di sini. Bukan juga. Mungkin kayak ini. Oh, bukan juga ya. Ya, mudah-mudahan yang ini. Kok nggak ada juga ya? Ya, harusnya ini. Nggak ada juga. Alright. Oke. Ini dia. Ini ya. Alhamdulillah. Kita bikin di sini. Ya, saya jelasin dikit ya. Ini tadi saya bilang no picture what ya. No picture what. Oke. Ini yang barusan di sidang. Saya punya dataset di sini. Coba perhatikan di sini. Di sini ada data. Kelihatan nggak? Ini saya tampilkan 100 data ya. Oke, di running dulu. Ini Anda langsung paham apa yang maksud dengan ya, oke. Udah running belum? Belum. Udah ya. Oke, ini saya tarik datasetnya. Ini datanya ya, saya tampilkan 100. Ya, oke. Di sini ada jangan lihat yang tanggalnya, tapi Anda lihat di sini. Di sini ada 3 variabel apa aja? Crude oil price, ada exchange rate, sama ada price IDR. Ya, maka di sini ada variabel nih, ya. Tadi contohnya adalah Clara sama Robert. Di sini kita akan mencari apakah ada korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, tadi sama seperti yang kita gunakan ya. Ini adalah datanya. Oke, ini adalah histogramnya. Nah, ini adalah apa namanya? Coba bisa kelihatan nggak? Ada polanya nggak di sini? Enggak ya. Datanya benar-benar sparse ya. Datanya benar-benar sparse. Datanya benar-benar. Kalau ini bicaranya tentang polinomial, jadi kita akan mencari grafik yang dapat. Nah, ini dia. Ini kelihatan? Gede ya? Oke, coba. Ada nggak korelasinya? Nggak ada ya. Ini datanya menyebar ya.
tidak ada data yang satu naik. Nah, misalnya seperti ini. Kalau di sini akan ada sedikit pola enggak? Sebenarnya nanti ada. Nah, ini dia. Ini dia. Ya, ini judulnya apa? Core. Core itu singkat dari apa? Korelasi. Lihat nilainya. Anda perhatikan di sini. Ini apa? Crude oil price. Dilihat nilainya. Berapa nilainya di sini? Minus 0,78. Berarti kalau minus 0,8, coba dilihat ini apa? Antara crude oil sama exchange range. Mana crude oil, mana crude oil? Ini ya. Exchange range yang mana? Yang kedua. Nah, ini. Ya. Di sini agak sedikit ada hubungan, tapi hubungannya adalah negatif. Maksudnya apa? Di sini ya. Menurunkan ya. Jadi semakin besar nilai dari exchange rate-nya, maka nilai crude oil price-nya semakin menurun. Itu kenapa dikatakan nilainya korelasinya adalah negatif. Kalau korelasinya adalah positif misalnya, maka di sini tidak ada contoh yang bisa saya tampilkan kalau dia positif. Tapi di sini adalah nilai dari korelasinya. Nilai dari apa? Pearson correlation coefficient ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ini? Bisa ya. Udah. Oke, ini yang terakhir. Yang tadi masalahnya tentang apa? Saya simpulkan pakai bahasa saya sendiri. Apa tadi? Pearson correlation coefficient. Sedang bicara apa di sini? Ya, nilainya dari berapa? Minus 1 sampai dengan 1. Gitu ya. Kalau 1 berarti apa? Ada relasi yang kuat gitu ya. Relasi yang sangat kuat. Berarti kalau misalnya gambarannya adalah seperti tadi ya. Jadi kalau ini tadi gambarannya adalah Robert, di sini adalah Clara, maka ini grafiknya seperti ini. Ya. Ini dikatakan sebagai apa tadi? Great inflation. Ketika Robert naik, maka si Clara juga ikut naik. Itu ibaratnya gambarannya seperti itu. Ya, maka Clara sama Robert itu relasinya sangat kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi polanya adalah tidak bagus gitu ya. Contohnya nggak bagus gimana Pak? Misalnya kita lihat yang out-outan. Coba di sini. Apa yang membuat beda antara Robert sama Clara? Oke. Di sini ada polanya nggak di sini? Nggak ya. Jadi polanya di sini turun, di sini naik, di sini turun, di sini agak naik. Tapi kalau yang di sini dia kan selalu naik. Maka itu yang dikatakan sebagai great inflation-nya. Robertnya naik, maka Clara juga memberikan nilai yang naik. Tapi kalau yang contoh kedua, ini agak sedikit ada polanya ya. Seperti ini. Ya ibaratnya nanti ada nilainya. Nilainya itu sebenarnya di sini coba saya ketemu sampai ada nilainya ya. Oke, di sini ada nilainya ya. Ada berapa nilainya? 1. Ya, kalau 1 berarti pretty good agreement. Kalau dia adalah 0,91 ya. Not so good agreement kalau dia nilainya berapa? 0,81. Maksudnya gini, kita bisa memberikan koefisien dari apa tadi? Pearson apa? Koefisien Pearson correlation coefficient. Gitu ya. Kita bisa memberikan nilainya. Ya, apakah antara dua itu punya hubungan atau tidak? Ya, oke itu aja. Kita masuk pembahasan terakhir, kita ketemu sama masalah yang namanya cosine similarity. Apa bacanya? Cosine similarity. Ya, ini kita ketemu masalah ini ketika banyak data yang kosong, ya, banyak data yang kosong. Oke, coba kita lihat di sini. Ya. Saya punya data sebanyak 15 juta ya. Saya punya 15 juta data ya. Kemudian dari 15 juta data itu saya ingin membandingkan antara Rika sekali lagi sama ada Rida. Datanya ada berapa? Ada 15 juta data. Kebayang apa enggak? Enggak. Ini ada siapa? Di sini ada Rika, di sini ada siapa? Di sini ada Rida. Ada berapa datanya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 sampai berapa? Sampai 15 juta.
Dari 15 juta ini, ya sebenarnya dibahas juga ya. Ada beberapa caranya. Ya. Dan ini juga digunakan di text mining. Apa itu text mining? Bagaimana kita memining teks ya. Ini contohnya sebenarnya ada ya. Ini apa? Number of play. Coba di sini datanya agak beda. Apa artinya numbers of play? Jumlah dari lagu yang diputar gitu ya. Ada berapa user di sini? Apa aja? Ada N, ada Bell, ada Sally. Oke, ada berapa lagu di sini? Ada December is the King is Dead, Radiohead, The King of Limbs, sama Katy Perry. Oke, sekarang coba antara tiga orang ini mana yang paling mirip berdasarkan data jumlah lagu yang diputar. Ya, Anda ketika masuk YouTube ada lagu yang diputar nggak secara online? Bisa kerekam nggak? Bisa tahu nggak YouTube? Bisa ya. Oke, coba kita lihat. Yang lagu pertama dia muter berapa kali? 10. Yang kedua berapa kali? 15. Kalau berdasarkan satu ini aja lebih dekat mana? Antara siapa? Ed sama Sally jaraknya berapa? 2. Tapi kan ini hanya ngomongin lagu yang pertama. Kalau lagu yang kedua lebih dekat mana? N sama Sally lagi. Karena dia muter 5 kali, ini muter 6 kali. Agak beda orangnya ya. Kalau ini muter lagunya 25 kali. Mungkin suka banget lagu ini ya. Iya. Ini lagu datanya beneran ya. Kemudian yang ketiga gimana? Masih ada polanya. N 32 kali muter Katy Perry lagunya E.T. ya. Si Ben cuma 1 kali. Berarti Ben nggak suka Katy Perry. Tapi N sama Sally suka Katy Perry. Apa buktinya? Mereka muter lagunya hampir sama. Iya, pintar ya. Masalahnya apa? Just by eyeballing the above chart and by using any of the distant formulated mentioned above, we can see that Sally is more similar in listening habit to N than Ben is. So, what is the problem? Oke, saya harus minum dulu ini. Apa masalahnya? I have around 4,000 track in iTunes. Apa artinya? I ini berarti yang nulis ya, penulisnya. I have around 4,000 itu berarti apa? 4.000 ya, 4.000 track di iTunes ya. Here is a snapshot of the top few order by number of play. Ini adalah beberapa lagu yang dia putar di iTunes dan ini adalah jumlah muternya. Jumlah muternya ya. Nah, berarti dia muter apa? Moon Sonata. Anda tahu Moon Sonata? Pasti nggak tahu ya. Genrenya apa di sini? Oke. Berapa kali dia muter? 25 kali. Yang kedua lagu siapa? Bless ya. Coba kita gedein. Itu gede. Ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ada nggak lagu yang Anda putar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada nggak? Nggak ada ya. Ya, masalah nggak? Enggak ya? Nggak masalah. Masalah apa enggak? Enggak, cuma muter lagu doang ya. Oke, so my top track is Moonlight Sonata by Marcus Miller with 25 play. Changes kemungkinan are that you have played that track 0 time. Katanya kemungkinan Anda muter lagu itu juga 0. Nah, changes itu artinya kemungkinan, bukan nuker ya. Tergantung konteks kalimatnya. In addition, there are over 15 million. Apa artinya? Oke, kita dudukan masalahnya dulu. I itu siapa I? Yang nulis. Berapa punya tracknya? 4.000 yang sudah dia dengarkan. Sedangkan di iTunes ada berapa? 15 juta. Oke. And I have only 4,000. Anda punya berapa? Kita punya berapa? Oke. So the data for the single person is sparse. Di sini dikatakan so the data for single person is sparse ya. Since it has relatively for non-zero attribute ya. Itu dia pakai sistem apa?
Kalau muter lagu, bisa nggak saya kasih 0? Enggak. Jumlah lagu yang diputar. Ini kan bicaranya bukan rating ya. Ini bukan bicara tentang apa? Rating. Kalau rating itu gimana? Antara 1 sampai 5. Tapi kalau jumlah lagu yang saya putar untuk lagu yang pertama misalnya 10. Lagu yang kedua misalnya 20. Lagu yang ketiga misalnya 30. Lagu yang keempat saya putar 0 kali. Bisa nggak? Bisa ya. Apa maksudnya 0? Saya belum pernah memutar lagu tersebut. Anda bisa paham duduk masalahnya di sini? Sudah ya? Oke. When we compare two people, ketika kita membandingkan dua orang dengan menggunakan apa? 15 juta track, mostly they will have share zero in common. Nah, however, we do not want to use this standard zero when. Jadi gini. Ya, pertama, datanya berapa? 15 juta. Yang kedua, ada berapa yang mau kita compare? Kita mau compare dua user. Compare berapa? Dua user. User pertama, ini adalah list lagunya, ini adalah list lagunya. Oke ya. Ini ada 1, 2, 3, sampai berapa? 15 juta. Lagu pertama dia muter lagu ya, paham ya? Jadi kalau muter lagu di iTunes, dia muter lagi. Kalau gampangnya gini deh, ada muter video, muter lagi hari berikutnya, maka itu dihitung gitu ya. Oke. Nah, itu juga di YouTube juga pakai seperti itu ya. Maka di sini misalnya user 1, di sini dia muter 10 kali. Di sini lagu kedua 20 kali. User 1 dia cuma 5 kali, di sini 0. Nah, kemungkinannya itu ya, change-nya kemungkinannya dari 15 juta ini, satu user berapa dia punya? Tadi si yang nulis ini cuma berapa? Punya 4.000. Bahkan kita nggak pernah muter ya di iTunes ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kemungkinan banyak data yang isinya apa? 0. Bisa dipahami nggak? Itu yang dimaksud dengan sparse. Kayaknya belum nyambung juga. Oke, saya bikin seperti ini. Ya, ini adalah user 1. Ini adalah user 2. Bisa dipahami ini? Nah, ini apa? Ini adalah jumlah lagu ya. Oke, enaknya di atas ya. User 2. Oke, ini lagu 1. Oke, coba perhatikan di sini. Oke, ada berapa lagunya? Ada berapa lagunya? Masih kurang? Ada berapa? 15 juta. Kuat nggak ini? Nah ya, ambil aja segini lah ya. Oke, nah ada berapa lagu? Ada 15 juta lagu. Bisa dipahami? Ada berapa user? Ada 2 user. Yang dihitung apa? Berapa kali? Ya, jadi apa infonya? Menyimpan data ya, mengenai berapa kali seorang user memutar sebuah lagu. Oke, coba kita lihat. Ya, bisa memutar lagu. Oke, user 1 lagu pertama dia muter 20 kali. User 2 dia muter 8 kali. Dia nggak pernah muter lagu ini. Dia muternya 4 kali. Dia nggak pernah muter lagu ini. Dia nggak pernah muter lagu ini. Dia nggak pernah muter lagu ini. Ada kemungkinan? Karena dari 15 juta lagu, dia cuma punya 4.000 lagu. Berarti yang nggak dia putar berapa kali?
Kebayang nggak? Udah kebayang belum? Belum kayaknya ya. Ya, sekali lagi. Ini rumus terakhir ya, habis itu kita pulang ya. Ya. Ada berapa? Ada 15 juta lagu. Oke. User pertama berapa dia punya? Dia putar berapa? 4.000 lagu ya. Berarti yang nol ada berapa? Berarti 15 juta dikurang dengan 4.000. 15 juta Pak? Iya 15 juta. 15 juta dikurang 4.000. Berarti hasilnya berapa? 14 juta. Saya ketawa. Berapa? 15 123 123 dikurang berapa? 4.000. Ya, 123. Berapa hasilnya? 14 99 14 99 6 000. Berarti berapa? 14 juta 996 yang isinya adalah datanya. Udah ketemu? Nah, ini di metrik di Python juga ada caranya. Kalau ketemu sparse data seperti ini. Ya, kita lanjut aja di sini. Jadi masalahnya apa? Banyak data yang isinya adalah 0. 0 itu menunjukkan apa? Lagunya tidak pernah diputar sama kita. Ya, itu mungkin lagu dari tahun 70 dengan semua genre gitu ya. Sudah kebayang? Lagu dari tahun 70-an dengan semua genre yang bahkan kita nggak tahu namanya gitu ya. Bagaimana tadi? Udah ya? Nah, ini juga ada, ini mungkin minggu depan aja, udah agak pusing. Atau ke rumusnya aja lah ya. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya sebenarnya juga nggak susah amat ya. Ini adalah namanya cosine similarity ya. Di sini dia akan mengignore, apa artinya ignore? Mengabaikan ya, mengabaikan ketika 0 sama 0 ketemu. Jadi ibaratnya data yang 00 itu dianggapnya nggak ada, itu artinya diabaikan. Ya, ini ada contohnya ya. Udah jam 3 ya. Ya, pantesan udah agak-agak pusing gua kayaknya. Saya sudah betul break ini ya. Oke, ya sudahlah, kita lanjut minggu depan saja. Ya, minggu depan bahas apa? Bahas tentang cosine ya. Sebenarnya ini Ilham, ada Ilham? Ya. Halo Pak. Masih. Siaman Pak masih. Iya, oke. Ya, minggu depan kita bahas kenapa ada cosine ya, walaupun baru di depannya aja ya. Jadi cosine adalah ketika kita ketemu dengan data apa tadi yang sparse. Apa itu sparse? Data yang menyimpan banyak angka 0. Ya, oke, kita akhiri saja. Ada tugas apa tidak? Ya, oke. Mas, kita endingkan saja. Tadi ada screen-nya kan ya, Ilham? Pak ada. Udah ya? Udah ya, Ilham? Ya. Ya, saya akhiri. Belajar apa aja kita malam ini? Malam ini.